تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, iktikaf dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu da'awatin mustajabatun." Salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ini kata Nabi. Kata Nabi, ada 3 doa mustajabatun, dan doa ini pasti diijabah. Doa ini pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihinna. Enggak ada sedikit pun keraguan bahwa doa ini pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diijabah. Inilah yang akan menjadi taufik dari apa yang kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Da'watul walidi li waladihi. Doa yang tidak diragukan dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang tua buat anaknya. Ini pasti diijabah. Doa bapak, doa emak, doa ayah, doa ibu yang ia tadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mendoakan anaknya dan doa itu pasti Allah diijabah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keterangan. Nah, untuk itulah apapun kondisi anak kita, bagaimanapun keadaan anak kita, maka kewajiban bagi kita orang tua harus tetap menadahkan tangan, harus tetap memohon, meminta, dan harus tetap berdoa mendoakan anak kita. Ketika anak kita kelihatan agak bader-bader dikit, anak kita agak nakal-nakal dikit, bukan anak kita yang harus kita salahkan. Yang pertama adalah kita mengintrospeksi diri kita. Kenapa anak kita ini jadi agak-agak bader dikit? Kenapa putra-putri kita ini menjadi nakal-nakal dikit? Kembalikanlah pertanyaan itu kepada diri kita masing-masing. Mungkin saja yang pertama asupannya.
makanan yang kita berikan kepada anak kita bisa jadi makanan atau minuman yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kita dapat dengan cara bagaimana, entah jenis makanannya apa, lalu kita berikan kepada anak kita yang akhirnya berdampak negatif terhadap anak kita. Ternyata kalau begini yang salah siapa? Hah? Bapaknya yang salah, bukan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja kurangnya pengawasan kita terhadap pergaulan anak kita. Kita membiarkan anak kita berkembang tanpa pengawasan dari kita orang sebagai orang tuanya. Ini pun bisa terjadi. Akhirnya pergaulan yang bebas ditambah lagi dengan kondisi dan zaman yang seperti ini, bisa jadi tanpa pengawasan yang ketat dari kita orang tua, akhirnya anak kita pun menjadi nakal-nakal dan bader-bader dikit. Oh, ternyata kalau begini yang salah siapa? Hah? Anak kita apa bapaknya ini? Bapaknya kita ternyata. Nah, maka dalam kondisi apapun, entah bagaimanapun keadaan anak kita, kita sebagai orang tuanya, kita sebagai ayahnya, kita sebagai ibunya, jangan pernah bosan untuk senantiasa menadahkan tangan kepada Allah, meminta yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka kata Nabi, doaul walid liwaladi, doa orang tua kepada anaknya, dan doa ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian wada'watul musafir, doa yang kata Nabi pasti diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang musafir fi ghairi maksiatin. Doa orang yang pepergian, doa orang yang musafir, pepergian dan musafirnya itu bukan dalam keadaan dan untuk maksiat. Contoh, jamaah berangkat umroh. Ketika jamaah berangkat umroh, tujuannya apa? Maksiat apa ibadah? Ibadah. Jamaah berangkat haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, tujuannya maksiat apa ibadah? Ibadah. Jamaah keliling Wali Songo, bayar sampai 1,5 juta, tujuannya apa? Ibadah apa maksiat? Nah, ketika kita musafir, kita pepergian, dan pepergian kita ini yang memang diridhoi Allah, pepergian yang bukan maksiat, pepergian yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka pada saat kita musafir kemudian kita tadahkan tangan kepada Allah, memohon, meminta dan berdoa, maka doa kita itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul musafir, doa orang yang musafir itu. Lalu bagaimana kalau musafirnya berangkatnya tur, rihlah, jalan-jalan, ya ke Cisarua, mana-mana sama anggota dewan dibiayai, nyampe sono karaokean, itu namanya apa namanya? Iya, itu mah jalan-jalan namanya, bukan musafir. Itu mah melengkok juga kita doa kagak dijabah oleh begitu mah. Bukan. Musafirnya adalah musafir dan pepergian yang memang pepergiannya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka pada saat saudara melaksanakan umrah, pada saat saudara melaksanakan ibadah haji, perbanyaklah memohon, perbanyaklah meminta, perbanyaklah munajat dan berdoa, karena sesungguhnya dalam kondisi itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan mengijabah doa kita. Doaul musafir, doanya orang yang musafir. Wa da'watul mazlum. Nih hati-hati. Sesungguhnya doa yang dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihinna, tanpa ada keraguan bahwa doa itu
pasti akan dikabul, diijabah oleh Allah adalah doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi, bukan doa orang zalim. Doa orang yang dianiaya, bukan doa orang yang menganiaya. Doa orang yang disakiti, bukan doa orang yang menyakiti. Dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi itu sangat amat mustajab, artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Kata Nabi, hati-hati, hati-hati dan waspadalah tentang doa-doa daripada orang-orang yang dizalimi. Maka sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu laisa bainaha hijabun, enggak ada hijab sama sekali. Ketika orang yang dizalimi memohon, meminta munajat dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah saya enggak redha, saya enggak senang, sakit hati saya ya Allah, saya dizalimi seperti ini, saya mohon ya Allah, orang yang menzalimi saya binasakan. Binasa itu orang. Nauzubillah min. Kenapa? Karena enggak ada hijab sama sekali di antara doanya orang mazlum dengan Allah, enggak ada hijabnya. Yarfa'ullahu fawqal ghamam wa yuftah laha abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'ullahu fawqal ghamam, doanya orang yang mazlum, doanya orang yang dizalimi, itu Allah Subhanahu wa taala angkat ke atas. Kemudian wa yuftahalha abwabus sama, kemudian pintu-pintu langit pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu rabb, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahi. Kata Allah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, hai orang-orang yang mazlum, engkau pasti akan aku tolong walaupun tidak saat ini. Artinya bagaimana? Bahwa orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang disakiti, ketika dia menadahkan tangan, doanya pasti diijabah, walaupun tidak saat itu, pasti di kemudian hari doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita jangan sampai berbuat zalim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh sesama orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, selagi mereka muslim dan mereka mukmin, maka sesungguhnya mereka itu adalah saudara kita. Dan ketika ada saudara kita dimanapun mereka tinggal, nyebrang lautan kah ke tempat mereka, ketika mereka dizalimi, kita sebagai saudaranya pun harus merasa bahwa diri kita ini dizalimi. Kira-kira bisa paham ke omongan saya nih? Paham gak kira-kira nih? Di seberang nun jauh di sana kita punya saudara. Mereka orang Islam, mereka juga orang mukmin. Mereka tidak lain adalah bangsa Palestina. Mereka sekarang sedang dijajah habis-habisan. Bukan hanya yang dewasa, bukan hanya para mujahidin, anak kecil dan ibu-ibu pun habis dibantai. Entah udah berapa puluh ribu mereka yang meninggal dunia. Mereka yang mengungsi di rumah sakit, anak kecil di rumah sakit diungsikan, ibu-ibu, nenek-nenek diungsikan. Rumah sakitnya dibom oleh Israel. Zalim gak mereka? Yang dizalimi siapa? Yang dizalimi adalah umat Islam. Yang dizalimi adalah
Nah, ketika saudara kita umat Islam yang ada di Palestina itu dizalimi, maka kita walaupun jauh keberadaannya harusnya merasa bahwa kita juga dizalimi. Bukankah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sesama muslim, selama muslim itu kalau ada yang sakit kita harus ikut apa? Ikut sakit. Kan begitu ajaran Islam. Nah, saya itu saudara menghayal. Saya menghayal sampai ke bawah mimpi. Apa hayalan dan sampai ke bawah mimpi saya? Di kita ini kan banyak habaib. Banyak habaib di kita ini. Mungkin kalau dikumpulin, diikat itu mungkin ada puluhan juta itu habaib di Indonesia. Nah, kemudian para habaib ini kan menurut pengakuan kita dan pengakuan mereka bahwa mereka inilah adalah zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene kalau mereka berdoa jauh lebih mustajab daripada doa kita orang awam. Kenapa? Karena mereka lebih dekat, karena mereka cucunya Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, para habaib ini kan datang dari negara Arab. Palestina itu pun negara Arab. Artinya mereka itu satu bahasa, satu rumpun. Yang menjadi hayalan dan mimpi saya ini, di kita itu para habaib itu kan punya ikatan Rabithah Alawiyin namanya. Cobalah seluruh habaib yang ada di Jabodetabek ini kumpul semuanya. Kumpul tuh para habaib, ngadain istighosah, ngadain doa bersama. Kumpul mereka, kalau tidak di HI di Monas, kumpul tuh habaib semuanya itu. Mereka kan doanya lebih mustajab ketimbang kita. Nah, itu saya sampai menghayal, ya Allah, sampai kapan ini habaib-habaib kita ini kesemuanya kumpul di satu tempat bareng-bareng mereka, dan doa mereka itu lebih mustajab di kita. Nah, sampai detik ini saudara kita yang ada di Palestina habis pada modal, ya Allah, kegiatannya tiap malam murid. Mana gerakan mereka ini? Kadang-kadang saya Masya Allah, gimana ini? Buatan kemarin saudara, Masya Allah, bingung saya ini. Kayaknya nyampe ini juga kagak enak saya. Pokoknya saya berharap mudah-mudahan omongan saya nyampe nih kemana-mana nih, ke telinga habaib nih. Ya, mereka pada sadar mereka cucunya Nabi, mereka lebih dekat kepada Nabi, doanya lebih mustajabah. Mereka dari orang-orang Arab, saudara kita yang di Palestina juga orang Arab, mereka satu rumpun. Mereka mau kumpul habaib yang ada di Jabodetabek, kumpul mereka di Monas, kumpul mereka di HI, tadahkan tangan, mintakan doa, minta kepada Allah, ya Allah, saudara saya di Palestina, ya Allah, dizalimi, ya Allah, saya mohon Israel engkau laknat, ya Allah. Begitu banyak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan ababil, menurunkan burung ababil. Di setiap kaki ababil itu ada batu. Akhirnya apa? Raja Abraha dan bala tentaranya yang sebegitu gagahnya, yang sebegitu kuatnya, habis musnah, ya, dihancurkan oleh ababil. Kita berharap ababil yang pernah Allah utus ke Mekah, mudah-mudahan ababil itu juga Allah utus ke Palestina, biar Zionis itu habis semuanya terbakar. Fir'aun dan bala tentaranya pernah ditenggelamkan di Laut Merah. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala juga menenggelamkan Israel dan Zionis Israel itu setenggelam-tenggelamnya. Kita berharap saudara-saudara kita yang di Palestina mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disanahlah sebelum kita sholat ngadep kiblat Ka'bah, dulunya kita sholat itu ngadep sana. Artinya kiblat pertama bagi umat Islam. Untuk itulah mudah-mudahan
mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesabaran, dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.